Perkenalkan, nama saya Tony Hidayat dari Prodi. Di sini saya akan memaparkan materi peserta didik, di mana ini adalah sebagai tugas saya di semester dengan dosen. Perkembangan peserta didik. Definisi perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis, mulai dari perubahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terbuat dari kematangan dan pengalaman. Istilah perkembangan berkaitan yang berbeda. Perkembangan lebih cenderung bersifat kualitatif dan berkaitan dengan pematangan fungsi organisme, sedangkan pertumbuhan cenderung berkaitan dengan aspek fisik. Adapun tahap periode perkelahiran, masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa madya, dan masa lanjut usia. Sikap terhadap perubahan penampilan stereotip budaya, peran dan pengalaman. Jadi salah satu tujuan dari perubahan ini adalah agar dengan lingkungan mampu beradaptasi dengan lingkungan sehingga baik secara fisik psikis sesuai dengan harapan sosial. B. Definisi perkembangan peserta didik adalah bagian dari pengkajian dan psikologi secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan yang berada pada usia sekolah dan sekolah. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Satu, proses berarti semua aspek perkembangan saling mempengaruhi pola-pola dan dalam berlainan. 4. Setiap setiap individu yang normal fase perkembangan peserta didik berdasarkan fase masa kanak-kanak 4, masa keserasian sekolah 4-11, masa tahun. Fase perkembangan didik berdasarkan proses belajar. Masa prasekolah 0-6 tahun, masa sekolah dasar 6-11, 12-18 tahun, masa mahasiswa. Aspek perkembangan peserta didik. Perkembangan individu merupakan integrasi dari beberapa proses, yakni biologis, kognitif, sosio, emosional. Ketiga proses ini saling berhubungan dan objek psikologi perkembangan adalah proses perubahan aspek itu. 1. Aspek fisik dan motorik. Thomson mengumumkan bahwa perkembangan fisik individu aspek itu. Pertama, struktur fisik yang meliputi badan, berat badan, proporsi tubuh. Kedua, sistem saraf yang mempengaruhi perkembangan aspek intelektual dan emosi. Ketiga, kekuatan mempengaruhi aspek motorik. Keempat, kelenjar endokrin memunculkan pola-pola perilaku baru. 2. Aspek kognitif yaitu intelektual. Aspek ini berkaitan dengan fungsi intelektual yang aspek ini juga dipengaruhi oleh sel-sel syaraf pusat di otak. Siswa yang memiliki perkembangan kognitif yang baik diharapkan mampu memahami nilai-nilai dan norma sosial, memiliki penalaran moral yang baik dan secara tepat tahun 2013. 3. Aspek perkembangan sosial. Aspek ini ditandai oleh pencapaian kepasangan dalam interaksi sosial, sebagaimana ia mampu bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya, dan menyesuaikan diri. 4. Aspek bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau pendapat atau perasaan dengan menggunakan simbol-simbol seperti bersama, yang kemudian kata dirangkai bersama untuk kalimat dan mengikuti aturan atau bahasa yang berlaku dalam suatu organisasi atau komunitas dalam masyarakat. 5. Aspek perkembangan emosi berkaitan dengan emosi pendidik menunjukkan bahwa emosi merupakan faktor
6. Aspek kepribadian dan seni. Mengutamakan bahwa hal penting kepribadian atau pola kepribadian atau presentasi terhadap kecenderungan sifat kepribadian yang tetap dan relatif tidak berubah sehingga mewarnai timbul khusus terhadap diri seseorang. 7. Aspek perkembangan, moral dan penghayatan agama. Proses internalisasi norma-norma masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan individu. Menurut William James, salah satu kelebihan manusia untuk mengenal Allah dan melakukan dengan kehalusan dan fitrat tadi, seorang setidaknya pasti mengalami, percayai, bahkan tanpa kemampuan bahwa di luar dirinya ada suatu kekuatan yang tidak unsur dirinya yang bisa disebut sebagai pengaman religi atau keagamaan. Tahap perkembangan peserta didik pada tahap siswa pada progresif anak lebih dominan dorongan untuk tumbuh dan berkembang dibandingkan dengan dorongan untuk bertahan. Anak dalam periode ini ditandai progresif yang cepat. Kematangan emosional, intelektual, sosial maupun kita seorang ahli prolog dengan kehidupan manusia yang terdiri atas 11 masa, yaitu kenal saat konsep neonatus lahir sampai akhir setelah lahir. 3. Masa bayi 2 tahun sampai 6 tahun. 6. Puberitas 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 tahun. 7. Masa remaja awal 13 atau 14 tahun sampai 15 tahun. 8. Masa remaja akhir 17 tahun sampai 20 tahun. 9. Awal 20 tahun sampai 40 tahun. 10. Masa tengah baya 40 sampai 60 tahun dan 11 masa tua. Dalam pembagian tentang usia menurut tahap perkembangan didik siswa SMP termasuk ke dalam tentang usia pubertas remaja awal. Liang membagi masa puberitas sebagai berikut: para puberti laki-laki 13-14 tahun, tahun, Nung Drang 20 tahun, Merindu 13-14 tahun, Puja dan Skens laki-laki 19-20 tahun, wanita 18-21. Si kurang lebihnya mohon maaf bila tapi